Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Isbat Ru'yah Hilal Pengadilan Agama Mojokerto yang bertempat di Pondok Pesantren Al Amin Putri Mojokerto dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada pemohon supaya dipanggil menghadap ke persidangan. Posisi apa, gimana? Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, Abdurrahman, mohon kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan isbat penetapan Ru'yatul Hilal awal Syawal 1444 Hijriah hari Kamis 20 April tahun 2023. Rencana mau diikuti berapa orang? Kurang lebih 60 orang. Dengan laporan dari permohon dan pemohon, maka diperintahkan pemohon untuk melaksanakan Ru'yatul Hilal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah bil iktifa wal iktisor, sore hari ini pada tanggal 29 Ramadan 1444 Hijriah. Yai pangapunten tadi agak terlambat. Saya sendiri sejak kemarin ada di Ponorogo. Pagi tadi melaksanakan ru'yat gerhana matahari bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Ponorogo, PCNU Ponorogo, dan jajaran Yayasan Pondok Pesantren Al Islam Josaren Melarak Ponorogo. Innahuma fakmilu iddata salatin. Rasulullah bersabda, berpuasalah kalian bila melihat hilal dan berhari rayalah kalian bila melihat hilal. Kemudian Rasulullah juga bersabda bahwasanya kalender Hijriah itu kalau tidak 29 hari pasti 30 hari. Nggak ada 28 hari dan nggak ada juga yang 31 hari. Ketika itu 29 setiap bulan Hijriah dilaksanakan kegiatan Ru'yatul Hilal. Itu Bapak Ibu sekalian, kali ini tanggal 29 Ramadan ada dua ormas besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU. Dua-duanya sama-sama adalah hambanya Allah dan semuanya sama-sama mengharapkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja dalam penetapan untuk penetapan satu tanggal 1 Hijriah itu ada yang versi hisab saja tanpa ru'yat, dan satu ru'yat itu tentunya pasti dibarengi dengan ilmu hisab. Kemudian dalam kriteria ini 3 hari yang lalu ini sudah ada booming di medsos bahwasanya di antara dua ormas ini khawatir ada yang mengadu domba. Karena itu yang satu sudah mencanangkan tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Jumat, esok tanggal 21 April. Yang satu menunggu hasil ru'yat sore kali ini, yang mana hasil ru'yat sore kali ini nanti akan dilaporkan ke Kementerian Agama. Kemudian Kementerian Agama melalui Pengadilan Agama dengan isbat hakim, maka akan dilaporkan dilanjutkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan isbat nanti yang dilaksanakan jam 19.00. Mengapa jam 19.00 baru dilaksanakan isbat? Padahal nanti kalau tidak dipastikan maka tarawih atau tidak, masyarakat yang bagian sebelah
Timur itu menunggu ini masih terawih atau tidak. Padahal kita juga perlu mengkondisikan dari Kementerian Agama daerah Indonesia yang paling barat seperti Aceh itu belum maghrib. Kita maghrib di sini jam 17.31 kali ini, tapi Aceh nanti jam 19.00. Karena itu isbat itu menunggu tenggelamnya matahari sampai daerah paling Indonesia paling barat yaitu Aceh. Lihat secara hisab matahari tenggelam jam 17.28 lebih 59 menit. Kemudian umur bulannya antara ijtima hingga tenggelamnya matahari itu kisaran 6 jam 13 menit 31,36 detik. Kemudian irtifa mar'i piringan bulan yang tenggelam di bagian bawah ini adalah 1 derajat 43 menit. Jadi kriteria Imkanur Ru'yah Kementerian Agama Republik Indonesia yang juga diikuti oleh Mabim Menteri Agama Brunei, Malaysia, Indonesia dan Singapura adalah kriteria ketinggian hilal minimal 3 derajat, kemudian elongasinya sudut kemiringan matahari dan bulan adalah 6,4 derajat. Nah sekarang ketinggian hilal pada sore hari ini adalah kurang dari 2 derajat, maka dalam versi hisab kemungkinan hilal tidak bisa terlihat. Lah Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, bila nanti setelah tenggelamnya matahari di antara ada sekian banyak yang sebagai peruqyat awal Syawal kok merasa melihat hilal, maka perlu diverifikasi oleh tim Lembaga Falakiyah PJNU Kap Kota Mojokerto. Apakah benar secara ilmiah yang dilihat tersebut hilal, jam berapa, kemudian bentuknya gimana, arahnya di mana. Kalau memang secara ilmiah betul, maka itu bisa dibenarkan di pengadilan agama. Namun kalau secara ilmiah tidak bisa dibenarkan, maka itu tidak akan bisa diterima di meja hijau pengadilan Bapak Hakim yang terhormat. Untuk dalam kegiatan Ru'yatul Hilal ini perlu diilmoni dengan beberapa hisab yang ada di sini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait azimut bulan tadi yang telah saya sebutkan, ketika matahari tenggelam maka hilal akan muncul. Karena tadi saat istiqbal, saat pertemuan antara matahari dan bulan dalam satu posisi, sehingga terjadilah adanya gerhana matahari. Dan gerhana matahari saat istiqbal itu bukanlah pertanda awal bulan Hijriah, karena sebagai pertemuan, sebagai konjungsinya. Bila mana istiqbal saat gerhana menandakan bahwasanya besok tanggal 1 Hijriah, itu secara ilmiah kurang valid. Karena itu sebagai landasan syariah bahwasanya tanggal 1 Hijriah itu ditandai dengan adanya hilal yang terlihat, bukan karena pertemuan atau konjungsi ijtima waktu istiqbal sehingga terjadinya gerhana matahari. Untuk itulah meskipun hari ini, sore kali ini, hilal itu di atas derajat 1 derajat 43 menit, di bawah kriteria Imkanur Ru'yah. Dalam kategori kriteria Imkanur Ru'yah, hilal tak akan terlihat. Kalau hilal tak akan terlihat, mengapa tetap diadakan Ru'yatul Hilal? Nah ini apa fungsinya? Fungsinya adalah menyatakan kita semuanya ini bahwasanya tetap diadakan kegiatan Ru'yatul Hilal, bahwa untuk penyataan Ru'yatul Hilal, kegiatan melihat hilal pada sore hari ini benar-benar hilal tak terlihat. Nyatanya ya kita buktikan, kalau memang hilal itu dalam secara hisab tak terlihat, terus nggak ada kegiatan Ru'yatul Hilal, mana buktinya? Secara hisab, tapi otentiknya secara observasi visibilitas lapangan nggak ada, ya pastinya pengadilan agama nggak ada dasar tanpa adanya bukti otentik seperti yang kita hadir di sini. Karena itu ketinggian hilal pada 1 derajat 43 menit ini di bawah kriteria Imkanur Ru'yah. Bila mana hilal nanti ada yang merasa melihat hilal, itu kita verifikasi. Kalau memang secara ilmiah betul, maka karena di bawah kriteria Imkanur Ru'yah itu bagian daripada hadidul basor, orang yang dilahir di luar dari kelayaan. Itu
Apakah bisa diterima? Bisa diterima, hanya saja tidak untuk orang umum, tidak untuk umat, tapi bagi orang yang meruqyat, yang berhasil melihat hilal, bagi dirinya sendiri dan orang yang mempercayai. Satu contoh, pihak salah satu pesantren yang melaksanakan sistem hisab, kemudian langsung memberikan edaran bahwasanya 1 Syawal jatuh pada hari sekian. Itu boleh-boleh saja. Namun secara syar'i itu hanya bagi orang individual, bukan untuk umat sematlak Indonesia. Hilal. Monggo Bapak Kepala Kemenang Kantor, Bapak Tiali, Bapak Fauzi, monggo naik ke panggung. Ini ada teleskop yang kami sediakan. Monggo Bapak Bisri dikawal, Bapak Fauzi, monggo. Bapak Fauzi naik, Bapak Putih monggo. Ini. Kami kasihkan. Benar-benar. Berita acara. Dibantu saudara pemohon Abdul Rahman. Saudara pemohon, apakah ruqyat sudah selesai dilaksanakan? Sudah selesai dilaksanakan. Dari beberapa personil yang mengikuti kegiatan ruqyah, apa ada yang bisa melihat hilal? Tidak ada, Dengan alasan? karena tertutup mendung. Terima kasih. Kesimpulannya, saudara minta penetapan. Minta penetapan tidak terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan nomor 178 tahun 2023 Pengadilan Agama Mojokerto demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Agama Mojokerto bersidang mengisbatkan ruqyatul hilal di Pondok Pesantren Putri Al-Amin, Kota Mojokerto, dengan pemohon Saudara Abdul Rahman selaku Kemenak Kota Mojokerto, dengan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang, mengingat dan seterusnya pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka, menimbang bahwa sesuai laporan pemohon bahwa para peruqyah
tidak ada satupun yang bisa melihat hilal, karena memang posisi hilal dengan tinggi hakiki maupun tinggi mar'i belum memenuhi kriteria imkan ru'yah, dan dikarenakan pula cuaca berawan. Oleh karena itu permohonan pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya harus dinyatakan ditolak. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini menetapkan: 1. Menolak permohonan pemohon. 2. Biaya perkara sejumlah Rp125.000 dibebankan kepada pemohon. Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Saudara Dr. Andes Haji Nurul Huda, Magister Hukum selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Abidah Magister Hukum SIP selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon. Dengan demikian penetapan dinasakan sah dan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa beli?